Nama saya Haryanto. Di sini kita akan membahas tentang asal-usul COVID-19 atau coronavirus. Sebelum kita bahas asal-usulnya, kita harus tahu dulu apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang pernafasan manusia. Nah, virus ini berbahaya, teman-teman. Kenapa berbahaya? Ya kayak saya tadi bilang, dia menyerang pernafasan. Kalau kita nggak bernapas, kita akan mati. Seperti itu, teman-teman. Nah, corona ini bahasa medisnya itu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Dia masih sekeluarga dengan SARS. SARS itu pernah menyerang Cina juga pada tahun 2000-an. Nah, sekarang 2009 tahun Desember, virus corona ini menyerang dari pasar Wuhan. Nah, kronologisnya gimana sih asal-usulnya? Nah, virus ini diketahui oleh satu orang dokter yang bernama Li Wenliang. Li Wenliang telah memberikan informasi soal kemunculan virus tersebut. Tapi dia tidak langsung sebarkan ke mana-mana, tapi dia sebarkan ke grup alumni kedokterannya, di mana dia memberikan pesan yang mengejutkan di grup di WeChat, yaitu 7 pasien dari pasar makanan laut lokal telah didiagnosis menderita penyakit mirip SARS dan dikarantina di rumah sakit. Nah, Li menjelaskan, menurut sebuah tes yang telah dilihatnya, penyakit itu adalah virus corona yang ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau kita sebut SARS. Li mengatakan, saya hanya ingin mengingatkan teman-teman sekelas universitas saya agar berhati-hati, kata Li. Nah, Li adalah seorang dokter berusia 34 tahun yang bekerja di Wuhan, kota yang menjadi pusat penyebaran virus corona di China. Li mengatakan kepada teman-temannya untuk mengingatkan orang-orang yang mereka cintai tentang bahayanya virus ini. Nah, teman-teman, jadi Li itu orang yang menemukan pertama kali adanya virus ini yang menyerang 7 pasien di pasar Cina Wuhan itu, teman-teman. Di yang pasar hewan-hewan laut, hewan-hewan lain juga, ada kelelawar, tikus, dan lain-lain. Nah, setelah dia menyampaikan hal tersebut ke grup alumninya, sayangnya tidak direspon baik oleh polisi, teman-teman. Polisi di China menuduh Li telah menyebarkan konspirasi. Nah, konspirasi Li ini, polisi menganggap bahwa Li telah membuat kericuhan, kehebohan, dan kepanikan publik. Sebelum Li ditangkap oleh polisi, pada tanggal 31 Desember 2019, otoritas kesehatan Wuhan mengadakan pertemuan darurat, teman-teman. Nah, pertemuan darurat ini untuk membahas wabah virus tersebut. Nah, dia dipanggil oleh pejabat rumah sakitnya agar menjelaskan bagaimana dia bisa tahu tentang kasus-kasus itu. Setelah 4 hari atau 5 hari, teman-teman, pada tanggal 3 Januari 2020, Li dipanggil ke kantor polisi di Wuhan. Li ditegur oleh polisi setempat karena menyebarkan desas-desus yang sangat mengganggu ketertiban sosial atas pesan yang dia kirimkan melalui WeChat dalam grup itu, teman-teman. Nah, sejak awal, pihak berwenang Cina ingin mengendalikan informasi tentang wabah itu. Ya, kita bisa tahu lah, teman-teman, bahwa pemerintah pasti tidak ingin ada kepanikan sosial, tidak ada kepanikan membeli penuh-penuh, ya kan. Nah, dia kendalikan informasi. Cuma sayangnya ada negatifnya, teman-teman. Ya, kita bisa tahu akhirnya bahwa virus tersebut ternyata telah merajalela ke beberapa tempat di China. Nah, Presiden Xi Jinping
memerintahkan upaya tegas untuk menghentikan penyebaran virus corona dan menekankan perlunya keterbukaan informasi yang tepat waktu. Itu adalah pertama kalinya Xi berbicara secara terbuka dalam menangani wabah corona. Nah, jadi setelah melebar nih teman-teman wabahnya di Cina, akhirnya Presiden Xi Jinping melakukan lockdown terutama di Wuhan, lalu di beberapa daerah yang kemungkinan banyak kasus corona. Nah, akhirnya WHO menetapkan bahwa virus corona ini menjadi bencana global karena sudah banyak negara-negara yang terkena kasus-kasus ini, teman-teman. Dan ternyata Indonesia juga terkena, teman-teman. Tapi kapan sih awalnya? Nah, pada awalnya Indonesia pada tanggal 1 Maret 2020 Presiden dan Menteri Kesehatan menyatakan bahwa ada 2 WNI yang terdeteksi terkena corona, teman-teman. Nah, dua orang ini adalah ibu dan anak berusia 64 tahun dan 31 tahun. Akhirnya mereka dibawa ke RSPI Sulianti Saroso. Pemerintah mulai menganalisis dan mencari tahu siapa saja yang sempat berkontak fisik atau bicara kepada pasien selama 14 hari ke belakang. Nah, teman-teman, dari 2 orang tersebut ternyata tidak berhenti, teman-teman, penyebarannya sudah sangat luas. Kemungkinan, teman-teman, tidak hanya 2 orang saja, tapi ada beberapa yang terkena di Indonesia tapi tidak terdeteksi, teman-teman. Ya, mungkin ini juga kita belajar sama-sama untuk lebih jaga diri, teman-teman, dan pemerintah juga belajar bahwa harus lebih fokus lagi, lebih serius lagi dalam menghadapi setiap permasalahan. Tapi kita harus tetap dukung pemerintah kita, teman-teman. Nah, akhirnya data kasus pada 12 April, teman-teman, Indonesia mengalami 3.512 kasus yang terkena virus tersebut dan 2.924 dalam perawatan, 282 sembuh, 306 meninggal dunia. Kita turut berduka cita terutama para dokter yang sedang berjuang di garis terdepan dalam corona tersebut. Oleh karena itu, teman-teman, kita harus mendukung Indonesia melawan corona dengan berdiam diri di rumah, teman-teman. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Nah, saya akan melakukan kegiatan sosialisasi dan Abdimas. Program sosialisasi saya ini bertema cintai diri dan cintai sesama. Hal ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan membantu masyarakat untuk tidak khawatir atau panik dan tidak kesusahan. Nah, kita tahu, teman-teman, ya, bahwa virus corona muncul di Indonesia, banyak yang panik beli beras sampai 10 kilo bahkan lebih, atau beli hand sanitizer lebih banyak-banyak sampai 2 lusin, 3 lusin, bahkan masker pun ditibun-tibun, teman-teman. Ini pakai buat sendiri, ini dijual, teman-teman. Sungguh ini ya, sungguh miris ya. Nah, program sosialisasi kita ini ada 2 program, teman-teman. Sosialisasi nyata di dunia nyata lewat RT dan RW, dan sosialisasi digital yaitu lewat influencer, lewat selebgram. Kita akan pakai media-media sosial untuk mensosialisasikan tentang pencegahan corona tersebut atau himbauan untuk berdiam diri di rumah. Nah, target sasarannya itu, sebelum target sasaran, teman-teman, Abdimas ini kita ini mencoba untuk menggerakkan masyarakat setiap daerah, yaitu ada
adanya tempat cucian tangan dan cucian tangan, sabun maksudnya buat cuci tangan teman-teman. Nah, tidak lupa juga memberikan kebutuhan pokok teman-teman. Nah, kebutuhan pokok ini kita utamakan yang menjadi PDP dan ODP dan gitu teman-teman. Pokoknya mereka yang sudah disangka terkena virus corona pasti kan nggak boleh keluar rumah kan teman-teman. Nah, kita berikan kebutuhan pokok gratis ya dong, karena kita manusia walaupun dia kena corona kita harus berikan gratis. Caranya mungkin kita akan memberikan kepada tim ahli kita yang pakai kaos medis, yang perlindungan medis itu teman-teman, berikan kepada dia, atau pakai tongkat jaga jarak. Pokoknya seperti itu teman-teman. Kita tidak mau bukan karena corona dia mati, tapi karena kelaparan teman-teman. Nah, target sasarannya sosial ini kita generasi milenial untuk sosialisasi teman-teman. Ya dong, milenial di Indonesia sangat banyak sekali teman-teman, dan milenial tersebut anak-anaknya juga sudah besar-besar, sudah dewasa. Mereka yang menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu kita semangat sekali untuk menargetkan kepada mereka teman-teman, karena mereka adalah generasi penggerak juga untuk bangsa ini di 30 tahun selanjutnya. Maksudnya di 30 tahun ini teman-teman, karena mereka ini juga usianya produktif teman-teman. Jadi kita targetkan mereka. Waktu pelaksanaan kita akan seminggu 2 kali teman-teman, ada pengecekan. Nah, seminggu 2 kali pengecekan ini juga kegiatan Abdi Mas kita teman-teman. Maaf saya lupa menyampaikannya. Jadi Abdi Mas kita ini ada pemberian pokok gratis kepada yang terkena corona, sabun pencucian tangan gratis di setiap RT dengan dibantu RT dan RW setempat. Ketiga, kita memberikan pengecekan kesehatan gratis teman-teman, dan penyemprotan disinfektan gratis di setiap RT tempat gitu, teman-teman. Nah, program ini akan dilakukan sampai 29 Mei 2020. Berarti terhitung dari tanggal 12 April sampai 29 Mei 2020. Karena kita mengikuti himbauan pemerintah bahwa berdiam di rumah itu akan diperpanjang sampai 29 Mei teman-teman. Pemasangan pencucian ini akan dimulai dari tanggal 12 April. Tujuan diadakannya sosialisasi yaitu dan Abdi Mas itu teman-teman, ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka menjadi bijak dan tidak panik dengan membeli kebutuhan yang berlebih, serta masyarakat tidak menjadi anti dengan tetangganya tetapi mengajak peduli walau harus menjaga jarak, yaitu dapat berupa bantuan pokok, memberikan hand sanitizer gratis dan lain-lain. Dan masyarakat dapat lebih peduli lagi dengan kesehatan tubuh mereka dengan rajin cuci tangan, makan teratur, serta tidak berkeliaran dari rumah. Abdi Mas ini dilakukan supaya ada masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya selama kegiatan social distancing, atau kita kenal yang baru ini yaitu physical distancing ini berlangsung, terutama mereka yang bekerja atau yang tidak bekerja atau yang terkena corona. Dengan adanya kegiatan Abdi Mas ini membuat masyarakat tidak kesusahan serta mencegah adanya penyebaran yang lebih luas dan kerusuhan. Ya, kita tidak ingin ada kerusuhan. Kerusuhan itu bisa terjadi teman-teman karena adanya kelaparan, tidak adanya kejelasan yang pasti. Oleh karena itu kita menghindari hal tersebut. Tujuan utama kita adalah menghindari adanya kerusuhan. Maka itu kita penting sekali sosialisasi dan Abdi Mas teman-teman. Karena masyarakat Indonesia ini saya bisa bilang masyarakatnya masih perlu sosialisasi lebih baik, lebih maksimal. Kerjasamanya kita tentu saja akan bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti gubernur daerah, wali kota, RT dan RW-nya teman-teman. Tentu saja bagian masyarakat juga kita perlu kerja sama teman-teman. Nah,
Hasil dan target pencapaian dituju dalam program ini adalah menciptakan masyarakat yang bijak, sehat, dan peduli terhadap dirinya sendiri dan sesama. Serta muncul kegiatan saling mengasihi satu sama dengan yang lain walau ada jarak yang memisahkan. Tapi Tuhan selalu memberikan pertolongan dan hikmat kepada kita. Dan inilah contoh gambaran program kami, teman-teman.